Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Kali ini ketemu lagi dengan saya Dani. Hari ini kita punya headphone yang cukup spesial nih. Ada Sennheiser Momentum 3.0 atau disebut juga Sennheiser Momentum 3 Wireless. Ya, untuk video ini saya akan sebut sebagai Sennheiser Momentum 3 karena dia memang generasi ketiga dari headphone Momentumnya Sennheiser. Oke, kita mulai dari build quality-nya dulu nih. Sennheiser Momentum 3. Ini penutup earcupsnya dari plastik. eh, Earcupsnya sendiri dan di headbandnya ini dari kulit asli, genuine leather, dan katanya sih kulit domba. Terus kita cari tahu lagi sih. Dan disambungkan dengan stainless steel. Momentum 3 ini berat, dia kurang lebih 300 gram. Pengalaman saya make tuh setelah 3 jam itu baru kerasa agak pegel, harus saya buka dulu, baru saya pakai lagi. Tapi fittingnya si Momentum 3 ini cukup gede. Untuk kepala yang agak gede atau yang besar kepala kayak Bro Adit gitu, masih fit, masih bisa dipakai. Dan dia masih nyaman. Tapi kata Bro Alit yang pakai kacamata tetap kerasa pressure sih, tetap kerasa ditekan dan mungkin bakal bikin lebih cepat pegel. Kalau kita lihat di sini kabelnya tuh keluar. Ini banyak yang bilang sih berbahaya ya, banyak yang nggak suka, takutnya nyangkut atau gimana. Tapi kalau pengalaman saya sih enggak ya. Toh build quality-nya udah bagus, kabelnya juga tebal, jadi tetap safe kok. Kalau kalian mau ngatur si earcupsnya ini, itu sistemnya dia slide. Jadi dia nggak ada di kuncinya gitu, cukup di slide aja. Nanti sampai tempat yang kalian nyaman dan untuk telinga kalian. Tapi emang sih makin lama nih, kalau saya sempat punya Sennheiser Momentum headphone yang generasi pertama, lama-lama agak lost dia. Jadi saran saya sih memang jangan terlalu sering di geser-geser sih buat fittingnya ini. Oke, sekarang kita lihat kalau dalam boxnya itu dapat apa aja. Ya, dengan harga 7 juta seharusnya selain premium build quality-nya harus dapat yang lengkap juga dong. Pertama, kita dapat case-nya. Tapi sayangnya nggak hard case. Ini soft case. Emang sih atas dan bawahnya itu cukup keras, tapi kalau saya pribadi tetap takut kalau masukin tas, kalau dia ketekan barang lain itu bisa aja dia ya remuk gitu atau gimana, saya tetap takut. Di dalam case-nya ini seperti ini sih, simple banget. Nanti si Momentum 3-nya ditaruh di sini dalam keadaan terlipat. Terus ada pouch-nya di sini. Pouch-nya di sini itu untuk naruh dua kabel. Satu kabel 2,5 mm jack ke 3,5 mm jack, itu untuk kalau kita mau pakai kabel nggak pakai baterai, atau USB-C ke USB-C untuk recharge. Tapi udah dapat juga adapter dari USB-C ke USB-A. Sekarang kita bahas kontrol dari Sennheiser Momentum 3 ini. Nah, yang pertama nih, kalau dalam terlipat seperti ini dia off. Ketika kita buka, dia akan langsung on. Bagi yang nggak suka dengan touch sensor atau lebih suka dengan tombol, cocok banget sama Sennheiser Momentum 3 ini. Di bagian kanan belakang sudah disediakan beberapa tombol untuk memudahkan penggunaan headphone ini. Kalau kita lihat di paling atas nih ada lampu. Lampu ini menunjukkan kalau dia butuh pairing, dalam arti dia akan kelap-kelip biru atau merah, atau saat Momentum 3 ini sedang di charge, lampunya akan kelap-kelip. Kalau lampunya nyala terus, nggak kelap-kelip artinya baterainya udah penuh. Setelah itu ada sebuah knob yang bisa kalian pakai buat nyalain noise cancellation atau transparent hearing. Tapi untuk mode noise cancellation-nya nggak bisa di sini, harus di aplikasinya. Nah, di tengah sini ada 3 tombol. Yang atas untuk menaikkan volume. Kalau yang tengah ini multifungsi. Kalau ditekan satu kali itu untuk play, pause, menerima panggilan, dan mengakhiri panggilan. Kalau ditahan 1 detik itu untuk menolak panggilan, atau ditahan 2 detik itu untuk memeriksa baterai. Ntar dia akan bilang bahwa baterainya masih di atas 40% atau di atas 60% dan sebagainya. Tapi kalau kalian dalam keadaan sini ditahan terus, dia akan mematikan si Momentum 3 ini. Nah, yang tengah ini juga kalau ditekan 2 kali itu untuk next track, kalau 3 kali untuk previous track. Kalau yang bawah ini untuk menurunkan volume, dan jika ditahan 2 detik saat melakukan panggilan bisa untuk mute mikrofonnya atau dimatikan sementara. Tekan dan tahan lagi untuk mematikan mute biar mic-nya nyala lagi. Di bawah sini ada tombol untuk mengakses voice assistant dan juga untuk pairing. Di bawah banget nih ada colokan USB-C. Ini untuk ngecharge, dan juga kalau HP kalian udah menggunakan USB-C, kalian bisa pakai kok dengan kabel USB-C yang sudah diberikan untuk mendengarkan lagu. Tapi kalau kalian belum punya USB-C atau tidak memakai USB-C di HP-nya, kalian bisa menggunakan colokan yang sudah diberikan ini. Dapat juga kok kabel 2,5 mm jack dan 3,5 mm jack-nya.
Untuk koneksi, Momentum 3 ini sudah mendukung Bluetooth 5.0. Sekarang kita coba connect Sennheiser Momentum 3 ini ke smartphone saya. Nyalain Bluetooth dan kalian siap per device. Ketika kalian nyalain, dia akan berusaha nyari device-nya. Kalian tekan pair new device, available device-nya dia nyari. Kalian tinggal tahan si tombol Bluetooth-nya. Ketika dia bilang pairing, kalian tekan Momentum 3-nya di smartphone kalian. Dia akan minta untuk allow access untuk pairing, tinggal tekan pair. Udah deh, beres. Dan dia akan langsung bilang phone one connected. Artinya kalian udah connect dan udah bisa dipakai. Selain itu, kita bisa juga connect menggunakan fitur NFC. Kita cobain deh. Bluetooth nyala, pastiin NFC juga nyala. Nyalakan Sennheiser Momentum 3-nya. Lalu pasangkan di NFC-nya. Dia akan bilang pairing request, tap to pair, pair and connect, allow access. Beres deh, udah connected. Baterainya diklaim 17 jam, tapi kalau kalian nyalain active noise cancelling atau juga pakai si transparent hearingnya, baterainya bisa berkurang sampai 13 atau 14 jam. Pengalaman saya nih, saya pakai 3-4 hari. Dengan pemakaian daily itu 3-4 jam, baru saya harus cas lagi sampai penuh. Dan untuk ngecas penuhnya itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Kalau kita bicara baterai, memang dia agak lemah. Mungkin di situ ya salah satu cons-nya si Momentum 3 ini. Dan dia jelas kalah sama saingannya seperti Bose 700 atau Sony WH-1000XM3. Untuk jarak koneksi Bluetooth-nya kira-kira kalau ruang terbuka itu 10 meter. Tapi kalau di indoor saya nyobain kehalang tembok beton ya udah kresek-kresek, habis itu saya menjalan satu langkah lagi, hilang. Tapi si Momentum 3 ini sudah bisa connect ke dua device sekaligus. Apakah itu laptop ke HP atau ke kedua HP, saya udah nyobain. Saya connect ke dua HP, HP yang ini saya play, yang ini pause. Begitu saya play di satunya, yang sudah play tadi akan langsung ke pause. Jadi itu salah satu fitur yang mungkin berguna ya buat yang suka connect ke laptop dan ke HP sekaligus. Walaupun yang saya rasain sih perpindahannya nggak sesmooth itu ya, kadang-kadang agak-agak kresek-kresek dulu atau diam sebentar baru dia connect. Tapi nggak lebih sampai 2 detik kok, dia udah beres koneksinya. Kalau kita bicara masalah latency, Sennheiser Momentum 3 ini sudah mendukung kodek aptX, aptX low latency juga. Jadi untuk delay, saya nyobain nonton YouTube, saya nyobain main game, itu udah tipis banget, bahkan hampir nggak kerasa. Tapi untuk pengguna iPhone jangan khawatir, yang pasti ada dong AAC-nya. Kualitas telepon nggak usah ditanya juga deh. Tadi saya nyobain nelfon Bro Alit seperti biasa, nggak ada yang lain soalnya bisa ditelepon. Jadi nggak usah dibahas Pak. Jadi kualitas nelfonnya kata Bro Alit enak banget. Justru suara di luar saya itu nggak kedengeran, dan saya juga dengar suara dia jelas, bahkan dengan volume yang setengah aja itu udah kedengaran enak banget di telinga saya. Salah satu fitur Sennheiser Momentum 3 ini adanya Smart Pause. Ketika letakkan di leher atau bahkan melepasnya, dia akan pause sendiri lagu atau video yang dimainkan di device kalian. Dan akan play kembali ketika dipasang ke telinga kembali. Fitur yang lain udah pasti ada Active Noise Cancelling, dan dia punya 3 mode. Ada mode anti-pressure yang biasanya sih cocoknya dipakai kalau di pesawat. Ada anti-wind, itu kalau kita naik sepeda gitu itu berguna. Dan ada yang max itu benar-benar ditutup secara total. Tapi pengalaman saya nyobain nih dan melihat review yang lain juga ya, Sony katanya lebih bagus, masih lebih baik daripada si Sennheiser ini. Bahkan Sennheiser ini tetap kalah juga dibandingkan kalau kayak Bose. 3 mode active noise cancellingnya ini bisa dibilang sih seperti low, medium, dan high. Dan ini tuh ada pengaruh juga ke kualitas suara. Tapi untuk kualitas suara nanti nih kita bahasnya. Selain itu ada juga transparent hearing, di mana kalian tetap bisa mendengarkan suara dari luar saat menggunakan headphone ini. Dan yang setelah saya nyobain sih suaranya nggak kayak dibuat-buat, nggak kayak suara robot gitu. Jadi tetap natural deh. Salah satu fitur dari Sennheiser Momentum 3 ini sudah ada aplikasi di smartphone kalian, dan itu udah mendukung iOS ataupun Android. Di aplikasinya ini salah satunya itu kayak masalah active noise cancellation. Di sini kalian bisa pilih modenya, mau yang max, anti-wind, atau anti-pressure.
Tapi untuk nyalain active noise cancellation-nya tetap harus di headphone-nya sendiri. Di bawah sini ada transparent hearing. Di sini kalian bisa nyalain atau matiin keep music playing. Artinya saat transparent hearing, musik yang kalian sedang play apakah akan tetap terus play atau akan di pause sementara. Dan ini hanya bisa dilakukan aplikasi. Kalau kalian gak install ini, artinya setiap transparent hearing nyala, musik akan di pause sementara. Ketika transparentnya dimatiin, baru musik akan kembali di play. Paling penting di aplikasi ini adanya equalizer. Ya, equalizer khas Sennheiser sih. Udah ngelihat kayak di Momentum True Wireless juga kayak gini. Jadi ada titik, ada garis biru dari kiri ke kanan. Kanan ada tulisan treble, kiri ada bass. Mau treble lebih tinggal ke kanan atau ke atas biar lebih naik. Kalau mengurangi treble di bawah sini, bass kiri atas berarti lebih naik. Kalau kiri ke bawah berarti bassnya diturun. Tapi saya sih lebih suka yang default atau yang tengah aja. Selain itu ada juga beberapa setting di sini. Kayak smart pause-nya yang ketika kalian lepasin dari kuping dia akan pause sendiri. Kalian bisa matiin itu di sini. Tone and voice prompt ini intinya Momentum 3 ini kan dia ada kayak Momentum True Wireless, dia selalu ada yang ngomong power on, power off, baterai berapa. Kalian bisa matiin itu dan menggantinya dengan tone only, artinya hanya suara. Ya itu sih gimana selera aja. Selain itu ada untuk menyalakan voice assistant yang khusus untuk Amazon Alexa. Lalu ada juga tile status. Tile status itu fitur untuk menemukan si Momentum 3 ini dengan menggunakan aplikasi dari Tile. Ya kalau mau dimatiin juga bisa di sini atau nggak usah install Tile-nya sekalian. Oke, sekarang kita cobain fitur dari Tile-nya ini untuk menemukan si headphone kalau hilang, kelupaan atau mungkin kecurian. Simpelnya sih kalian tinggal install aplikasinya, connect ke Momentumnya dan udah bisa dipakai. Tinggal buka aplikasi, tekan find. Seperti yang kalian lihat, dia langsung naikin volume ke maksimal dan dia mengeluarkan suara, bahkan si Momentum 3-nya ini bergetar. Dan salah satu yang paling penting adalah firmware update. Kalian bisa lakukan itu di aplikasinya. Di version ini akan muncul tipe firmware kalian. Kalau ada update-nya, dia akan bilang bisa untuk di-update. Dan yang pasti ada untuk factory reset. Nah, kenapa ada factory reset? Karena equalizer-nya ini di save-nya di headphone-nya, bukan di aplikasi atau memorinya HP. Jadi kalau kalian connect ke HP lain, dengan equalizer yang sudah berubah, dia akan mengikuti settingan tersebut. Nah, kalau kalian bertanya, kok ada yang mau beli headphone seharga 7 juta dengan fitur yang bisa dibilang so-so dan baterai yang sebenarnya masih kalah? Jadi apa alasannya? Cuman satu, suara. Kualitas suara Sennheiser itu sebenarnya udah tidak dipertanyakan, tapi tetap ya kuping orang itu beda-beda. Ada yang suka bass, ada yang lebih suka balance atau ke arah netral. Sennheiser Momentum 3 ini dia lebih ke balance, dia lebih ke netral, dia lebih semua range mau low, mid dan high itu dikedepankan, semuanya kedengaran dengan jelas. Cuman sepengalaman saya, sebelum saya punya yang ini, saya pakai generasi yang pertama si headphone Momentumnya ini. Suaranya itu lebih balance lagi. Kalau yang ini saya kerasa bassnya lebih gede. Bahkan kalau volumenya saya gedein, bassnya bisa agak pecah. Tapi tergantung lagi dari kualitas file lagu yang kita putar. Tapi bassnya ini tetap bersih kok. Tetap setiap layer dari bassnya ini kedengeran, tetap enak, tetap punchy dan kerasa. Karena bass itu ada yang hanya kedengaran, tapi nggak kerasa. Nah kalau buat si Momentum 3 ini buat saya udah kedengaran dan kerasa. Dan itu enak banget. Tapi Bro Alit nih, dia kan suka banget bass tuh. Dia bilang bassnya masih kurang, tetap masih dia lebih dekat ke balance. Ya sekali lagi tipe kuping orang beda-beda. Kalau saya sih udah cukup naik daripada biasanya si Sennheiser Momentum ini. Tapi kalau menurut Bro Alit tetap kurang murah. Ya itu bukan masalah saya pak. Gimana lagi pak, bukan saya yang nentuin harga pak. Kita bicara ke mid range-nya ini enak, dia tetap jernih, detail, dan suara vokal mau cowok mau cewek kedengaran dengan jelas. Nah, alasan saya kurang suka kalau bassnya terlalu digede-gedein gitu, di amplify terlalu besar, dia suka nutupin mid sama high-nya. Tapi kalau Sennheiser ini tetap dia kerasa mid-nya tetap ada. Begitu juga dengan high-nya, dia tetap crispy, tetap kering, tetap enak banget di telinga dan tidak menusuk telinga juga. Untuk soundstage udah enak banget, udah terasa luas dan dalam. Jadi pemisahan instrumen musik itu udah kedengaran dengan jelas dan juga detail. Jernihnya nggak usah ditanya. Tapi nih,
ada yang bilang kalau active noise cancellingnya dinyalain, apalagi di max, kualitas musiknya berubah. Suaranya itu agak jadi lebih ketutup dan soundstage-nya berkurang, jadi kerasa lebih dekat. Saya sih udah nyobain dan yang saya rasain sih emang berubah, tapi hanya sedikit dan itu nggak signifikan gitu. Jadi nggak terlalu kerasa juga dan tetap nyaman untuk mendengarkan lagu atau menonton video. Sedangkan untuk transparent hearing kalau kita on dan kita sambil dengerin lagu, saya sih kurang nyaman karena suara di luar tetap aja kayak semi masuk gitu deh, kayak mau masuk tapi lagu tetap nutupin. Jadi saya lebih prefer untuk matiin transparent hearing kecuali saya emang benar-benar butuh. Oke, saya memang suka banget sama produk-produk Sennheiser. Udah dari dulu sejak zaman Sennheiser PX100, mungkin ada yang tahu yang suka juga sama Sennheiser. Saya udah suka banget dan ini nggak berubah. Tetap paling enak buat saya, tetap number one. Kesimpulannya, kalian punya 7 juta rupiah, beli nggak Momentum 3 ini? Kalau kalian masih cari fitur, mau baterai lebih panjang, coba lirik-lirik produk lain. Tapi kalau kalian emang pengen ngerasain yang premium dari build quality dan suara, Momentum 3 ini nggak salah deh kalau saya sarankan. Karena selain build quality-nya udah yang enak banget dan juga suaranya yang pas, bahkan perfect. So, cukup sekian video dari saya. Terima kasih banyak udah teman-teman. Kalau buat kalian yang ada referensi headphone lain dengan harga yang serupa atau bahkan lebih murah tapi lebih bagus, bisa komen di bawah. Buat kalian yang terbantu dengan video ini, bisa dong like-nya. Dan yang pasti jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari Bongkar Bro. Bye! Bye.